bersama pada pasalnya yang pertama dari Mazmur ini, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang disukainya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Sudah kita melihat pasal yang pertama dari kitab Mazmur dibuka dengan sebuah saudara, sebuah pembanding, ya, dua hal yang berbeda antara orang benar dan orang fasik. Ya, ditampilkan dua figur yang seperti itu, orang benar dan orang fasik. Orang fasik seperti ini dan orang benar seperti ini. Dan saya melihatnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tentang orang benar dan orang fasik, maka ternyata kalau saudara melihat dan saya memperhatikan dalam pasal yang pertama ini, ternyata kebiasaan menentukan jalan dan tujuan kita. Sama-sama bilang sama saya, kebiasaan, saudara. Kebiasaan. Ternyata kebiasaan, saudara, sangat berpengaruh, dan kebiasaan akan menunjuk atau akan menjadikan kita apakah kita menjadi orang benar dan menjadi orang fasik. Kita seringkali tidak berhati-hati dengan kebiasaan. Hal-hal yang biasa kita buat itu tiap hari, hal-hal yang biasa kita lakukan tiap hari. Ternyata itu membentuk kita, membentuk karakter kita, membentuk sifat-sifat kita, membentuk kebiasaan kita, dan pada akhirnya kalau saudara melihat, membentuk pribadi kita, dan nanti pada akhirnya membentuk goal dalam hidup kita. Hasilnya seperti apa, itu ditentukan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya firman Tuhan, kalau saudara melihat dalam Mazmur pasal yang pertama ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini kebiasaan, kebiasaan dari orang yang biasa bergaul dengan orang fasik, kumpul dengan para pencemooh, ya, atau yang menghindarkan diri dari hal-hal seperti itu, tapi lebih mendekatkan diri kepada firman, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini bicara tentang kebiasaan. Yang tadi saya katakan, kebiasaan akan membentuk sifat-sifat kita. Kebiasaan akan membentuk saudara, karakter kita. Makanya ada sebuah teori yang mengatakan bahwa kebiasaan orang akan ditentukan selama 40 hari. Kalau 40 hari dia kerjakan secara terus-menerus, maka itu akan membentuk jadi sebuah kebiasaan melekat dalam dirinya. Kalau dia biasa, kalau sebelum tidur, habis makan dia gosok gigi, saudara, ya, maka kebiasaan itu kalau dia lakukan 40 hari, setelah itu akan jadi sesuatu yang nempel. Itu akan menjadi sesuatu yang nempel, dimana kalau dia nggak gosok gigi, nggak bisa. Dia harus gosok gigi. Kalau dia hari pertama, hari kedua itu menjadi sebuah siksaan, itu menjadi sesuatu yang menyiksa, sudah, tetapi nanti ketika lewat 40 hari, maka kalau dia tidak lakukan itu, maka itu yang maka itu jadi sebuah siksaan. Dan saudara, kita seringkali tidak berhati-hati dengan kebiasaan. Kita menganggap enteng dengan kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan kita yang negatif, kebiasaan-kebiasaan kita yang gak bagus, kebiasaan-kebiasaan. Ternyata itu nanti akan membentuk karakter kita. Nanti dia akan membentuk sifat-sifat kita. Nanti dia akan membentuk perilaku kita. Dan firman Allah mengingatkan kepada kita, nanti itu akan membentuk apa? Menentukan goal di depan kita seperti apa.
Kita nggak bisa berharap banyak dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun sekarang yang nggak bagus, yang negatif, yang asal-asalan. Tapi kita pengen supaya goalnya jadi goal yang luar biasa gitu, goal yang hebat, goal yang fantastis dalam hidup. Nggak bisa. Karena itu akan menentukan kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, saudaraku, kalau sudah baca ayat-ayat selanjutnya, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kenapa? Karena orang fasik dibangun dengan hal-hal yang sepele, dengan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang nggak ada disiplin, hal-hal yang sembarangan, hal-hal yang pakar dewe, saudara. Hal-hal yang maunya nggak ada yang namanya kedisiplinan, nggak ada yang namanya dalam hidup tuh kebiasaan-kebiasaan dibangun dengan sebuah kehati-hatian. Makanya apa firman Tuhan bilang, saudara, sebab orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman. Penghakiman di sini adalah bicara tentang masalah hidup. Penghakiman di sini bicara tentang pergumulan hidup. Ketika situasinya berubah, ketika tantangan datang, dia akan jadi orang yang rapuh. Jangan jadi orang yang rapuh, jadi orang yang kuat. Ada amin, saudaraku. Jadi orang yang bisa tahan berdiri. Dan bagaimana caranya supaya bisa jadi pribadi yang seperti itu? Nggak sembarangan juga ngebangunnya. Kayak saudara bangun rumah dengan hal-hal yang sembarangan, dengan hal yang asal-asalan, saudara, dengan perhitungan yang sembarangan, maka bangunan itu bisa berdiri. Bangunan itu bisa berdiri, saudara. Bukannya tidak bisa berdiri, tapi nanti akan diujinya dengan apa? Ketika hal-hal yang lain datang, angin, hujan, banjir, goncangan, gempa, maka itu akan diuji bangunan itu kuat atau tidak. Berapa banyak kali kita membangun hidup dengan hal-hal yang sembarangan. Dengan apa? Dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang pakarap dewek. Kebiasaan-kebiasaan kita yang nggak ada disiplin. Kebiasaan-kebiasaan kita yang membiasakan diri untuk lebih menjauh dari Tuhan. Yang membiasakan diri untuk apa, saudara? Nggak ada membangun hubungan sama Tuhan. Karena gini, saudara, membangun hubungan sama Tuhan itu nggak mudah. Membangun hubungan sama Tuhan itu menyita waktu seperti itu. Tapi ketika kita membangun hubungan kita sama Tuhan, kita jadi kuat, jadi pribadi yang tangguh. Ada amin, saudara. Kita jadi pribadi yang berbeda. Kita jadi pribadi yang bisa bertahan dengan semua keadaan yang mungkin saja terjadi menimpa kita. Hanya orang benar sama orang fasik, saudara, akan dibedakannya sama apa? Dari kebiasaan-kebiasaannya. Kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan tiap hari, itu apa yang dia lakukan? Kita cek lagi di pagi hari ini, saudara. Kebiasaan-kebiasaan apa yang kita sedang bangun dalam hidup ini? Adakah kebiasaan-kebiasaan yang positif atau yang negatif? Kebiasaan-kebiasaan yang seperti apa kita runut lagi itu, saudara. Kita cek lagi. Jangan-jangan kita sedang membangun dan sampai hari ini, ya saudara, kebiasaan-kebiasaan kita kebiasaan-kebiasaan yang biasa nggak disiplin, biasa sembarangan, biasa nggak apa ya, pakarap sendiri, saudara. Akhirnya apa, saudara? Yaitu kita terbentuk dengan hal yang seperti itu. Nah, jangan berharap, saya katakan, jangan berharap kita punya goal-goal yang luar biasa, goal-goal yang cantik, goal-goal yang hebat dalam hidup. Karena kita sudah membiasakan diri dengan hal-hal yang asal-asalan gitu. Tolong kita supaya hal yang sepele sepertinya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita tentang kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita bangun, yang selama ini kita kerjakan. Kalau sampai kita menemukan ada kebiasaan-kebiasaan yang salah, belum terlambat buat saya. Amin, saudara. Ya, belum terlambat untuk kita merubah. Belum terlambat untuk kita membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu dan menghadirkan satu kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang positif, saudara. Ini bagian yang pertama dari pasal yang pertama, kita Mazmur yang
kita bisa lihat hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah dia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Saya agak bingung untuk membahas ini sebetulnya, tapi saya mendapatkan sesuatu, saudaraku, dari apa yang ditulis dari kitab Mazmur. Karena saya melihat ini juga menjadi sebuah pengalamannya Daud. Ini juga yang Daud lihat. Apa sih, saudara? Dikatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapi. Saya melihatnya ini di sini mengenai ambisi. Ini mengenai apa namanya? Mengenai ya ambisi lah, saudara ya. Apa sih namanya? Tujuan, keinginan. Bahwa raja-raja, ya saudara, raja-raja seperti yang Daud alami, dia berhadapan sama Saul, orang yang parnoid, ya parno apa? Parno kekuasaannya diambil sama orang lain. Dan ada raja-raja yang lain, kalau saudara melihat sejarah tentang raja-raja, di situ terjadi konfliknya, ya konflik sekitar itu, saudara. Perebutan kekuasaan, berambisi untuk mendapatkan posisi tahta. Kalau saudara lihat ya di dalam film-film tentang kerajaan, berkisahnya seperti itu. Yang di bawah pengen naik, pengen merebut yang di atas ketakutan, dia hancurin, saudara. Kalau saudara lihat kaisar-kaisar Roma, ya saudara, itu kaisar-kaisar yang penyakit, yang banyak sakit jiwa. Ya. Kalau sampai kalau ada makanan yang dia makan, saudara, ya, kalau ada makanan yang disajikan, dia harus suruh pegawainya dulu makan. Kalau ada minuman, dia harus minum dulu, pegawainya dulu minum. Supaya apa? Kalau sampai itu ada racun, pegawainya dulu yang mati, bukan dia yang mati. Sampai segitunya dia memproteksi diri. Dan zaman itu, saudara, zaman itu hal yang seperti ini nih, aduh, begitu apa ya, begitu luar biasa. Yang tadi saya katakan, orang yang di bawah pengen merebut, berusaha untuk menggulingkan yang di atas. Yang di atas paranoid, apa namanya, ketakutan. Setiap melihat ada orang-orang yang punya potensi atau mengancam, dia langsung rekayasa untuk dibunuh. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, berkisarnya seperti itu, saudara. Yang di bawah dengan semua caranya, ya saudara, mau menggulingkan kekuasaan, menghasut orang-orang, tapi yang di atas juga. Makanya dikatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapi. Maksudnya di sini apa sih, saudara? Bahwa Daud mau bilang begini sama kita, bahwa Tuhan punya kedaulatan untuk mengangkat dan menurunkan seseorang. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Tuhanlah yang punya kedaulatan. Tuhanlah yang punya kedaulatan penuh untuk apa? Mengangkat dan menurunkan seseorang. Bagaimana caranya Saul untuk mengantisipasi gerakannya Daud? Bagaimana Saul dengan seluruh daya upayanya untuk menggagalkan Daud, tapi nggak bisa. Siapa Daud? Kekuatan apa yang dimiliki sama Daud? Nggak ada.
Dia hanya punya orang-orang, apalagi sebelum dia datang ke Gua Adulam, saudara. Waktu dia datang ke Gua Adulam, baru dia ketemu sama kurang lebih 200 sampai 300 orang. Itu pun orang-orang sakit hati. Itu pun orang-orang yang sudah afkir. Tapi sebelumnya Daud cuma sendirian. Gampang sebetulnya Saul tangkap dan bunuh Daud. Karena buat Saul, Daud adalah sebuah ancaman. Tapi kalau saudara melihat sejarahnya Daud, maka memang benar apa yang Daud katakan, bahwa ada orang-orang yang memaksakan kehendaknya, ada orang-orang yang memaksakan keinginannya. Dia tidak mengerti bahwa kedaulatan itu ada dalam tangan Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang merendahkan, Tuhan yang mempercayakan, tapi Tuhan yang menurunkan juga. Dalam hidup seperti itu, saudara, percayalah bahwa Tuhan yang mengangkat kita, tapi Tuhan juga yang menurunkan kita. Bisa bilang amin, saudara. Saudara boleh kerja keras, saudara boleh berupaya keras, saudara boleh berinisiatif, berikhtiar luar biasa, tetapi percayalah berkat itu datangnya daripada Tuhan. Ada amin, saudara. Supaya kita mengerti tentang kedaulatan Tuhan. Kita seringkali mereka-reka gitu, saudara. Mereka yasa dengan semua cara kita. Makanya ayat yang ke-6 bilang begini, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Tuhan yang menyerahkan kekuasaan itu kepada seseorang. Di sini kita seringkali nggak sadar, di sini seringkali kita nggak setuju bahwa kalau ada sesuatu, ada seseorang yang diangkat, ada seseorang yang dipercayakan. Saya harus bilang begini, itu karena Tuhan yang mempercayakan. Suka atau tidak suka. Dengan semua cara berpikir kita, dengan cara sudut pandang kita yang kita bilang nggak pantas lah, nggak bisa lah, nggak mampu lah, nggak bagus lah. Siapa yang sangka Daud bisa jadi raja? Papanya sendiri, ayahnya sendiri nggak percaya sama Daud. Kalau saudara melihat, ayahnya sendiri nggak terlalu percaya, nggak bisa. Dia ngerasa nggak bisa ngandelin Daud. Makanya waktu Samuel suruh kumpulin anak-anak, ketika Daud tidak hadir, buat Isai nggak masalah. Buat Isai nggak masalah. Kenapa? Anak bawang. Anak bawang, sudah. Makanya semua orang jadi kaget ketika apa? Ketika pengurapan Samuel ini, minyak itu dicurahkannya, saudara, di atas kepalanya Daud. Semua orang kaget. Semua orang nggak bisa terima mungkin. Kok dia? Ini saudara. Orang tanpa sadar kita ada di area itu juga. Di mana mungkin kita ada di atasnya dan orang sedang mau gulingkan, atau kita yang ada di bawah dan kita yang sedang mau menggulingkan. Nggak ngerti. Tapi sebelum kita jadi orang yang paranoid, kita jadi orang yang berambisi terlalu berlebihan, satu hal yang kita harus ingat, bahwa kepercayaan kedaulatan itu datangnya dari Tuhan. Ada amin, saudara. Di dalam tangannya Tuhan. Tuhan yang menyerahkan, Tuhan yang memberikan kepercayaan ini kepada siapa yang Dia mau berikan. Termasuk berkat. Ada amin, saudara. Termasuk berkat. Saya anak nomor 9 dari 9 bersaudara. Anak bungsu. Dan nggak ada yang berpikir bahwa saya akan jadi hamba Tuhan.
Banyak hal yang saya alami tentang kedaulatan Tuhan. Makanya saya selalu ajar sama hamba-hamba Tuhan bahwa hidup ini berdasarkan, harus dilandasi dengan kedaulatan Tuhan. Kita boleh punya keinginan, tetapi harus ingat kembali lagi kepada apa? Tentang kedaulatan Tuhan. Bahwa kedaulatan Tuhan itu di atas segala-galanya. Ada amin, saudara. Dan ini sulit untuk bisa dimengerti. Kita butuh pemahaman, kita butuh pengenalan akan Tuhan yang lebih lah. Makanya saya cuma bilang begini, untuk didapatkan kepercayaan dari Tuhan, berbaik-baik sama Tuhan. Amin, saudara. Berbaik-baik sama Tuhan. Baikin hatinya Tuhan. Nih, ambil hatinya Tuhan. Cuma itu yang saya lihat, ambil hatinya Tuhan, maka aku akan dipercayakan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ada amin. Berbaik-baik sama Tuhan. Apa-apa saya cerita sedikit ya, pengalaman tentang musyawarah nasional yang kemarin di bulan Februari sudah lewat. Sudah tahu ya, itu wah, itu luar biasa sekali. Itu pengalaman yang luar biasa sekali. Bagaimana keadaan itu berbalik, ya, karena itu terjadi pemilihan dan sudah. Dari tim saya tanya, jadi berapa persen kemungkinan kita menang? Wah, besar Pak, 70-30 katanya. Sampai 60-40 sudah tambah turun sudah. Sampai di Bali, akhirnya sampai pada kenyataannya saya udah pasti kalah. Di Bali sudah saya tuh udah pasti kalah, nggak mungkin menang. Dan memang seperti itu. Saya nggak usah cerita penyebabnya, tapi seperti itulah singkat ceritanya. Udah pasti kalah. Saya cuma bilang sekali lagi, kedaulatan Tuhan. Ya, kalau sampai tidak percayakan dan tidak percayakan, itu haknya Tuhan. Apakah Tuhan mempercayakan sama saya atau kepada orang lain, itu haknya. Kita nggak boleh lawan. Dan betul saja sudah. Ya, semua sudah memprediksi saya udah. Ya, saya juga sudah berserah, memang saya sudah. Waktu pemilihan, waktu penghitungan suara, cuma selisih 3 suara, bayangkan. Cuma selisih 3 suara. Maksud saya cerita seperti ini, orang dengan semua caranya, atau saudara dengan semua cara saudara untuk naik di posisi yang top level, mari kita diingatkan lagi bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Ada amin, saudara. Amin. Amin. Semuanya dari Tuhan. Engkau boleh buat tuh banyak anak tangga, engkau boleh buat tuh banyak bata-bata yang kau susun untuk engkau bisa naik kan. Sekali lagi kembali kepada inti dari semuanya. Daud tahu itu, semuanya itu dari Tuhan. Makanya bukan, maksud saya begini loh saudara, perlukah membangun hal yang seperti itu? Perlu. Tetapi yang lebih penting, engkau membangun hubungan sama Tuhan. Ada amin saudara. Yang lebih penting, bagaimana engkau membangun hubungan berbaik-baikan sama Tuhan. Membangun itunya perlu. Tapi itu jangan jadi fokus utama. Itu jangan jadi fokus utama. Sehingga apa? Fokus yang penting, hal yang penting yang harusnya engkau dan saya bangun apa? Membangun hubungan sama Tuhan. Mengambil hatinya Tuhan. Engkau lupa lakukan itu. Kau cuma sibuk sama yang urusan begini ya. Sibuk, lobby. Kerja. Tapi engkau lupa. Karena firman Tuhan sudah bilang begini.
Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Apa sih kerajaan Allah serta kebenarannya? Kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Keinginan Tuhan saudara lakukan dalam hidup. Maunya Tuhan kau kerjakan dalam hidup. Terlepas kita masih banyak salah, terlepas kita banyak gagal, tapi ada sebuah kerinduan. Amin, saudara. Amin. Kita gak akan bisa memenuhi semua keinginan Tuhan, tapi paling tidak ada satu usaha. Usaha untuk kita berubah jadi baik. Usaha untuk kita berubah jadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Berubah kedekatan kita semakin intim sama Tuhan. Yang tadinya jauh, semakin dekat, semakin erat, semakin melekat sama Tuhan. Enggak terus saja di posisi yang lama. Kami nggak ada perubahan gitu. Kita lupa untuk membangun hal yang penting. Hubungan kita sama Tuhan itu penting. Amin. Hubungan kita sama Tuhan itu yang jadi penting. Disitulah hati Tuhan itu tercuri, saudara. Amin, saudara. Di situ hati Tuhan tuh kita ambil, kita sentuh hatinya Tuhan. Saya bangga kalau anak saya jadi orang hebat. Saya bangga kalau anak saya bisa begini, bisa begitu. Saya bangga. Tapi itu nggak nyentuh hati saya. Hal yang menyentuh hati saya. Pada waktu saya sakit, anak saya mulai pijitin saya. Waktu saya lagi terkapar, waktu saya lagi sendiri, dia datang, dia peluk saya. Itu nyentuh. Itu berharga banget, bos. Saya bangga ketika dia bisa khotbah bagus di atas mimbar. Saya bangga. Tapi itu nggak nyentuh hati saya. Kemarin saya sakit sudah, mau masak makanan masuk nggak bisa, muntah lagi sudah, ya, masuk angin atau apa lah, saya kumat. Saya pulang, dia urusin saya, dia pijitin saya, dia peluk saya. Nyentuh. Itu berarti sekali buat saya. Amin. Saya bisa nangkap ini ya, saudara. Engkau boleh jadi orang hebat. Pelayananmu boleh luar biasa. Tapi ketika engkau menyentuh hatinya Tuhan pada saat kapan? Pada saat engkau duduk dan engkau bersendirian berdoa sama Tuhan, engkau sudah menyentuh hatinya Tuhan. Engkau biarkan waktumu yang berharga buat muter, buat dagang, buat kumpul sama teman-teman, tapi engkau pakai itu untuk engkau bersendirian sama Tuhan, berduaan sama Tuhan. Itu engkau sedang lagi nyentuh hatinya. Bagian-bagian ini nih kita anggap nggak ada arti. Bagian-bagian ini kita anggap nggak ada. Anak saya meluk nggak lama, hanya beberapa detik saja. Tapi nyentuh sampai ke dalam. Pelayanan sudah bisa 1 jam di gereja. Doamu paling cuma 15 menit. Tapi yang 15 menit itu berharga banget buat Tuhan. Amin. Ada amin. Amin. Yang 15 menit itu tuh meluluhin hatinya Tuhan. Yang 15 menit itu tuh bikin Tuhan kelopak-kelopak. Kita cuma bangun, kita sibuk bangun untuk capai ke atas,
Kita sibuk. Ya, semua kursi kita tumpuk-tumpuk, semua tumpuk-tumpuk sampai supaya kita bisa naik kan. Percayalah bahwa Tuhan yang punya kedaulatan untuk mengangkat dan menurunkan seseorang. Kejar Tuhannya. Sibuk bangun hubungan sama Tuhannya, bukan sibuk bangun ini. Jangan sibuk apa? Ketika engkau sudah di atas, engkau cuma sibuk sama apa? Aduh, sibuk perhatiin orang. Siapa ya yang jadi ancaman? Siapa yang jadi ancaman? Bisnis saudara mungkin. Siapa ya? Usaha apa? Pokoknya siapa ya yang jadi ancaman? Nggak usah pusing. Jangan pusing. Karena kalau Tuhan sudah mempercayakan, kalau berkat Tuhan sudah tahu dalam hidup saudara, nggak ada yang bisa ambil. Ada amin saudara? Amin. Nggak ada yang bisa ambil. Nggak ada saudara. Kalau itu sudah ditaruhkan dalam hidupmu, nggak ada yang bisa ambil, nggak ada yang bisa rampas. Selain apa? Selain engkau yang membuang itu. Iblis nggak bisa ambil dari hidup saudara. Saya pikir apa yang saya sampaikan nggak salah, karena itu jadi iman saya dan itu jadi pengalaman hidup saya. Dalam hidup ini saya nggak tahu, saya tahu diri saya nggak punya ambisi yang terlalu besar. Betul, saya nggak punya ambisi yang terlalu besar. Tapi saya nggak ngerti, saudara. Ketika saya bangun hubungan sama Tuhan, apa-apa yang saya pikir nggak mungkin saya dapatkan, Tuhan berikan itu sama saya. Saya nggak berani mimpi besar, takut jadi uang edan. Sungguh sudah, karena saya banyak melihat ada pendeta-pendeta yang ada edan, ya, menghayal ketinggian, nggak pernah nyampe, jadi stres sudah, ya, jadi stres, udah bahaya. Jalani hidup saja, bangun hubungan sama Tuhan. Nanti Tuhan akan buat langkah-langkah kita, langkah-langkah yang diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Langkah-langkah kita itu sudah tambah naik. Nggak usah bangun terlalu, tapi tanpa kita sadar, ternyata langkahnya kita nih tambah naik. Dalam hidup ini saya nggak berani mimpi yang terlalu besar. Untuk jadi gembala, saudara, saya nggak pernah punya mimpi jadi gembala, nggak pernah. Apalagi untuk yang lain-lain yang nggak berani. Saya tahu potensi saya seberapa, nggak banyak, nggak besar. Tapi untungnya saya punya Tuhan yang hebat, saudara. Dan untungnya Tuhan dengan kasih anugerahnya menarik saya. Nah, itu jadi modal sampai hari. Kalau bicara takut sama persaingan, ada rasa khawatir. Karena gereja hari-hari ini dia sedang bersaing secara luar biasa. Kalau sudah lihat, ya, gereja-gereja sekarang bersaing dengan cara sehat, dengan cara tidak sehat, dengan cara yang sangat tidak sehat, dengan ilmu putih, ilmu hitam. Masuk gereja dengan caranya macam-macam. Ya. Apakah saya tergoda untuk? Agak tergoda, sering tergoda, tapi saya tetapkan saya nggak mau pakai cara-cara yang nggak benar. Karena saya percaya jiwa itu Tuhan yang punya. Ada amin. Tuhan yang kirim. Kalau Tuhan udah nggak percaya kan ya Tuhan pindahkan ke tempat lain. Jiwa itu saudara itu bukan saya yang punya, bukan gereja yang punya. Tuhan yang punya. Tahukah saudara? Tuhan yang tempatkan saudara, Tuhan yang kirim saudara di mana? Bukan juga maunya saudara. Yuk sama-sama kita memahami ini. Yuk sama-sama kita mendasari hidup kita dengan pengertian yang benar seperti ini. Sampai kita bukan jadi orang yang parnoan. Kita bukan jadi orang yang ketakutan. Aduh nanti begini, aduh nanti. Atau kita jadi orang yang ambisius banget, pengen naik. Boleh. Tapi jangan sibukkan diri saudara dengan membangun itu tuh tangga-tangga itu.
Wah, saudara mesti kenalan sama jenderal, sama siapa, mesti kenal. Tapi saudara nggak pernah kenal sama Tuhan. Lo kenal sama yang lainnya, waduh kayaknya bangga banget. Kenal sama Tuhan dan dikenal Tuhan, itu yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Kenal Tuhan dan dikenal Tuhan, itu yang luar biasa. Itu yang membuat engkau jadi orang yang luar biasa. Maaf, saudara, saya sekarang kenalan dia lumayan sudah di Jakarta, nggak bangga dan nggak pengen ngobrol, nggak ada. Karena buat saya, maaf saya tidak berlebihan, tapi ini prinsip saya. Yang penting Tuhan ada sama saya, saudara. Yang penting Tuhan, saya bisa ngambil hatinya Tuhan. Selama saya masih bisa ngambil hatinya Tuhan, nggak ada pintu yang terlalu rapat tertutup di depan saya. Kalau saya tidak bisa buka, Tuhan kasih buka pintu itu buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Ini yang kita harus pahamkan. Kita harus selalu camkan dalam setiap kehidupan. Ambil hatinya Tuhan, ya, berbaikan sama Tuhan, nyenengin hatinya Tuhan. Karena sekali lagi Daud katakan bahwa segala sesuatunya itu atas kedaulatan Tuhan. Berkat, kemuliaan, kepercayaan. Jangan takut dengan persaingan. Kalau Tuhan sudah taruh, sudah kasih sama saudara, nggak ada yang bisa ambil. Bisa bilang amin, saudara? Amen. Ya, nggak bisa ambil. Orang nggak bisa ambil dari saya. Saya bilang sama semua orang, nggak ada yang bisa ambil. Kalaupun orang sudah pegang itu, saudara belum pegang, tapi sebetulnya berkat itu buat saudara. Nggak ada orang yang bisa rebut dari saudara. Saya alami dalam hidup. Dan saya mau supaya saudara mengerti tentang kedaulatan Tuhan yang seperti itu. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian yang tadi. Yesus, Kau selalu serta. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, ada di pihakku. Jadimu
Kesibukan yang sia-sia yang kami kerjakan, tapi membangun hubungan hidup melekat sama Tuhan, mengambil hatinya Tuhan, itu yang kami lakukan. Karena segala sesuatu berasal dari Engkau, punya Engkau segala sesuatu. Engkau yang berhak, Engkau yang berdaulat untuk memberikan segala sesuatu kepada orang, kepada kami juga Tuhan. Makasih hari ini dan berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati, anak-anak kami diberkati, mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, berumah tangga, diberkati pagi hari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh, jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagi hari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu, kami pulang dari tempat ini. Kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan, Tuhan diberkati, pengambilan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh, mengenal lebih dalam, kirimkan bersama kami kepada. Bahkan semua gereja-gereja Kota Cirebon, semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Jangan kami arahkan ke setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan anugerah yang daripada Tuhan boleh menjamah mereka, menjadi bagian mereka. Dalamnya ada orang tua, papa, mama, kakak, adik kami, keluarga kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi